Kita sekarang berada pada Kongko Seni. Ini ada Pak Alek Lutfi, beliau dosen, ada Pak Kamit, ada Pak Toto Bukori, ada Pak Gatot Eko. Nah, malam ini memang kita bincang-bincang santai untuk membahas tentang seni. Karena beliau-beliau punya banyak pengalaman, punya pemikiran-pemikiran untuk memajukan seni dan budaya di Indonesia. Saya mulai dari Pak Alek. Nah, ini karena Pak Alek yang akademisi, beliau yang punya murid ngajari. Nah, ini Pak Alek, kira-kira apa sih yang menjadi harapan dan pemikiran untuk seni budaya ini selalu tumbuh dan berkembang? Saya kira seni budaya yang ada di Nusantara ini, di Indonesia itu sudah mendarah daging pada masyarakatnya. Seni mendarah daging pada masyarakat. Iya, hampir seluruh suku yang ada di Nusantara itu mempunyai basic kesenian. Lebih luas lagi basic kebudayaan, baik secara sosiologis maupun antropologis. Kalau Pak Alek pernah dengar, Indonesia dinobatkan oleh PBB sebagai negara superpower seni budaya, pernah dengar ya? Pernah dengar? Nah, sekarang ketika pernah dengar, bisa nggak kalau seni budaya yang superpower ini bergeser juga ke superpower pariwisata? Karena ini pasti ada kaitan ini Pak Lutfi ini, karena akademisi memang perlu menjelaskan secara konseptual, walaupun nggak nyambung, tapi nyambungkannya pasti ada sesuatu yang lain. Monggo Pak. Kalau menurut saya sangat nyambung, karena begini, kalau kita nengok di negara-negara luar Indonesia, tetangga kita seperti Cina, Jepang, Korea, mereka membangun salah satu ekonomi kreatifnya dari pariwisata, bahkan dari industri keseniannya, dari tradisinya, dari kerajinannya. Nah, Indonesia punya potensi itu. Pariwisata sudah dimulai dari Bali. Awal tahun sebelum kemerdekaan itu banyak sekali seniman-seniman Eropa datang ke Bali. Mereka bahkan kemudian jatuh cinta dan tinggal, kemudian mengembangkan itu, mengembangkan kesenian yang ada di lingkungan di Bali, seperti yang artis dan seterusnya. Aris Smith, ada Ansnel, Blanco. Nah, ya. Andano Blanco, Loy Mayur dan seterusnya. Nah, mereka itu bukan hanya tinggal, tapi memperkenalkan, sehingga kemudian orang-orang Eropa pada datang. Tinggal dan memperkenalkan. Iya. Nah, Pak, ini saya juga tadi itu bilang ini kalau tinggal dan memperkenalkan saya setuju sekali Pak. Ini kaitannya kalau seniman tuh ikut kiprah tinggal dan juga membantu untuk membangun semacam social engineering ini, menurut Pak Alek gimana? Saya pikir sangat memungkinkan, sangat tepat, karena selama ini kan sebetulnya pemerintah tidak pernah melihat bahwa seorang seniman itu sebetulnya mempunyai kecerdasan, baik secara motorik maupun secara knowledge. Nah, motorik dengan knowledge itu bisa melahirkan satu teknologi baru. Kita bisa belajar dari Leonardo da Vinci, bagaimana Leonardo bisa membangun satu peradaban teknologi, ilmu pengetahuan, sampai kepada ilmu kedokteran. Nah, di Indonesia ini sangat memungkinkan. Kita punya perguruan tinggi seperti ASRI, SDSR ASRI sekarang jadi ISI, kemudian ITB. ITB jelas basicnya teknologi, saya juga dulu alumni di ITB. Nah, ini yang kemudian tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Dianggap kesenian itu kelompok masyarakat nomor sekian. Pendekatan seni budaya ini juga bagian membangun peradaban, itu Pak. Iya. Sekarang saya ke Pak Kamit. Pak Kamit ini pelaku lapangan dan banyak cerita. Nah Pak, kira-kira biar tetap semangat ini. Kadang-kadang kalau ceritanya tadi Pak Alek kan ini Dumbar dianggap anak yang hilang. Nah ini bisa bertahan berkesenian ini. Gimana nih mempertahankan spirit seperti itu? Yang penting kembali ke ini hati ya. Jadi dari awal memang harus suka dulu, seneng dulu. Seneng dulu. Kalau mungkin ini menjadi kelangenan Pak, berkesenian menjadi kelangenan itu menurut Pak Kamit kira-kira ada yang dorong, ada yang memaksa, atau mungkin
ada pamrihnya mungkin, gimana nih Pak? Tidak Pak, saya suka melukis itu sejak dari SD. Jadi waktu itu memang waktu itu saya belum ada cat, belum ada istilahnya bahan-bahan yang lain. Saya pakai arang, makanya nama saya itu kan arang itu kan camit arang itu kan mengambil dari masa lalu saya, melukisnya pakai arang. Di seni itu bisa apa saja, seanane. Jadi tidak usah pikir ini mereknya harus apa gitu. Nanti jadi pakai arang juga bisa. Nah, ini Pak Toto. Pak Toto nih, wah ini punya tugas berat melanjutkan nama besarnya Sanggar Bambu Pak. Ini kalau sempat beleret kan mesti Pak Toto yang disalah-salahkan. Ini biar nggak beleret itu Pak Toto ini kan nyemangati orang ya, nggak semangat kan susah. Artinya kan Pak Toto ini punya banyak masalah yang kadang-kadang juga harus ngubupi gitu, harus terus memotong. Gimana Pak pengalamannya nih? Di sebuah sanggar itu kan memang macam-macam, orangnya juga macam-macam, yang dikerjakan juga macam-macam di Sanggar Bambu itu. Ada seni rupa, ada teater, ada musik, ada sastra gitu kan. Ini uniknya memang mereka saling bergesekan, mereka berkumpul, berkesenian bersama. Saya pikir ini sangat menarik kalau di sebuah sanggar ada kesenian yang tumbuh bersama-sama. Itu sungguh sangat indah karena saling mempengaruhi bidang seni yang satu dengan yang lainnya. Saling mempengaruhi. Nah, kira-kira Pak, ini orang kumpul yang bermacam-macam itu pasti potensi konfliknya besar Pak. Nah ini ngerukun kayak itu gimana? Tentu ya. Saya sebagai ketua pengampu di situ ya kudu dawa suse. Kudu dawa suse. Harus sampai jempol gitu Pak. Karena keinginannya memang macam-macam ya. Ayo Pak Roto, tahun ini ulang tahun Sanggar Bambu, kita pentas teater. Orang teater yang bicara. Ya, ayo, itu kan kita buat teater. Terus kemudian, wah ini hari puisi Indonesia nih, Pak Toto buat ya. Oh ya, ayo buat gitu kan. Selalu begitu. Misalkan kayak besok kita mau pameran di Taman Budaya Jawa Tengah Solo, juga begitu juga prosesnya juga agak lama juga. Sanggar Bambu itu kan perupain. Ya kudu pameran setiap tahun kudu ono kuwi. Nah, kita tetap ngadai pameran gitu kan. Uniknya memang di Sanggar Bambu ini karena tempat pertemuan dan medan persahabatan, itu jargonnya Sanggar Bambu. Tanpa sekat, tanpa dinding gitu kan, tanpa kotak-kotak lah gitu, tidak ada kamar gitu, meskipun di situ bermacam-macam unsur kesenian tumbuh, saling paham, saling mengerti karena persahabatan itu harus saling bersahabat. Jadi persahabatan itu bagai kepompong ya Pak ya, tunggu jadi kupu-kupu nih. Nek nggak kepelitas kan gitu. Tapi ini Pak Toto luar biasa karena mewarisi nama besar Sanggar Bambu yang sudah dinikmati Pak Sunarto PR dan teman-teman lain ini. Memang tadi itu panjang usus dan selalu memberi memahami lah, artinya tidak terbebani. Sekarang ke Pak Gatot. Pak Gatot Ya Pak. Ini Pak Gatot ini melihat dari sisi mata karikaturis ini, kalau lihat seni ini ya, ini kalau karikatur ini kan antara nakal, usil, kurang ajar itu kan nyampur ya Pak ya? Nah Pak Gatot kira-kira melihat seni di Indonesia itu di kepalanya idenya kalau gambar apa kira-kira Pak? Gini Pak, jadi saya punya keyakinan bahwa setiap seniman itu punya tempat penggemblengan diri, yaitu Kawah Condro Jimoko.
Saya pikir kalau mau maju seniman harus punya itu. Saya termasuk merasa bersyukur dan beruntung. Dampar di redaksi Suara Pembaruan punya guru dan sahabat yang baik seperti seorang Pramono. Jadi saya itu ibarat anak kecil dicolke lagi belajar, jatuh, bangun, tanting lagi, colke lagi, jatuh lagi, sampai bisa berjalan sendiri. Atau gini Pak, mungkin perlu nyantren gitu Pak. Saya pikir itu perlu juga, karena belajar apapun termasuk seni dan budaya itu di mana saja bisa. Di mana saja bisa, dengan apa saja bisa juga Pak. Betul. Nah ini kalau gini Pak, ini Pak Gatot ini kadang-kadang kalau gambarannya itu kayaknya halus, ini nyelekit. Karena seperti kaosnya pun juga celekit gitu ya. Artinya celekit itu tuh kayak dirubung semua tuh nggak mati Pak. Ini nyebel-nyebeli gitu Pak. Ini karikaturnya Pak Gatot ini spiritnya apa? Jadi begini Pak, sebetulnya seorang karikaturis itu memang harus gila dalam hal ide. Kita tidak bisa menghakimi seseorang atau sebuah lembaga, tetapi kita membuat warning bahwa Early warning. Pak, peringatan ya Pak ya, bahwa itu tidak bagus, tapi dibuat dengan kelucuan. Jadi mungkin dengan bahasa sanepo, dengan bahasa Ya kalau gini Pak, kadang-kadang nek karikatur itu nek nggak ngerti, nek nggak mak celekit kayaknya juga bukan karikatur kan betul, gitu. gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau mak celekit itu ada deg-degannya nggak Pak? Ada juga Pak. Ada? Ya, saya pernah bikin begini. Temanya tentang mafia peradilan. Jadi Palu itu saya gambarkan bukan sekedar ensek Palu, tetapi saya personifikasikan. Saya kasih mata, hidung, sambil senyum ketawa lebar, ngomong wani piro. Karena Palu adalah sebuah keputusan, yang memegang Palu ini adalah sebuah keputusan ya. Memang berarti di dalam karikatur ini melihat semua ini seperti pasar gitu Pak ya. Wani piro oleh piro, artinya semua ada doltuneku nyanyangan gitu. Di kelas ada pasar nilai, pasar ranking, di sini ada pasar macam-macam. Kita sudah berdiskusi panjang lebar nih, sekali kita gong ditutup secara ilmiah, walaupun kita ngobrol tapi ada yang bertanggung jawab karena Pak Lutfi seorang dosen. Jadi nanti kalau ada yang mencela obrolan ini Pak Lutfi ikut bertanggung jawab. Monggo Pak. Aduh ini. Ya, jadi begini. Indonesia ini, Nusantara ini salah satu kekuatan pilarnya ada di kebudayaan, ada di kesenian. Dan kesenian yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini hidup baik secara personality, seorang pekerja seni, dari sanggar kelompok-kelompok, bahkan sampai di akademis. Dan saya sedikit akan meluruskan yang disampaikan oleh Mas Gatot. Sesungguhnya seorang karikatural ya, itu juga bagian dari seni. Dan saya sering mendengar istilah gila. Dan non sewu, ini diskusi. Saya ingin sedikit meluruskan. Sebetulnya yang tepat jangan gila, cerdas. Seorang seniman harus cerdas. Seniman harus cerdas. Jadi kegilaannya itu ke arah yang cerdas. Berarti aneh gitu ya Pak ya, atau di luar? Nggak begini, karena nanti secara psikologis orang memahami gila itu orang yang lupa ingatan. Maka seniman itu bukan lupa ingatan, seniman itu sangat sadar, cerdas. Dan saya melihat karikatur itu adalah salah satu karya seni yang cerdas. Di sana ada satir, ada paradigma, dan itu tidak banyak memberikan Ada semiotika. Dan itu justru malah tidak berkembang dalam seni lukis maupun seni patung. Ya, menghasilkan karikatur atau karikaturis, mohon maaf. Ide-idenya Ini itu kadang-kadang kalau sudah pensiun, sudah nggak ada itu bibit lagi itu susah. Ya, ide-idenya itu segar. Saya dari dulu pecinta karikatura. Panji Komeng itu seperti bagi saya adalah wahana wacana yang bisa membaca situasi tapi menggunakan bahasa kebudayaan. Basicnya adalah tradisi kehidupan dalam satu kerajaan. Nah, di Indonesia, di Nusantara ini saya melihat
para pekerja seni itu komplit, mulai dari akademisi sampai yang personal, bahkan belajar sendiri autodidak seperti apa nih. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanai itu menjadi satu motivasi bahwa Memaknai Pak tadi nih ya, berarti kan kita ini perlu ada memaknai, ada yang mengemas dan perlu dimarketingkan, karena semua itu punya nilai yang luar biasa, karena ini menjadi kekuatan bangsa ini untuk tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing, karena semua melalui seni. Itu ya. Itu jangan dipikir kita kongko-kongko ini harus menyelesaikan masalah, bukan, tetapi setidaknya mengingatkan. Kita harus mengingatkan seniman itu cerdas, mewaraskan, menginspirasi, memotivasi sebagai solusi, dan yang paling penting adalah membuat happy, karena kita hidup harus bahagia.